Selamat datang di channel Bukan Omon-Omon. Hai. Omong asik dan inspiratif. Selamat datang di podcast Bukan Omon-Omon, Omong asik dan inspiratif. Penonton yang saya banggakan, ini adalah podcast pertama kami. Jadi saya ingin sampaikan kepada para penonton semua bahwa nanti dalam penayangan perdana kami ada kurang-kurangnya, tapi percaya saja kami akan tetap melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan-perbaikan, dan pada penayangan di episode-episode yang akan datang akan lebih baik lagi. Jadi para penonton, di tengah kita sudah berada seorang guru muda garda depan dari Yayasan Pendidikan Astra. Nanti kita akan mencari tahu, menggali lebih dalam informasi-informasi terkait dengan tugas dan peran mereka. Seperti apa, nanti kita akan berdiskusi dengan beliau. Selamat datang Pak Fili di podcast Bukan Omon-Omon. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa Pak Sambo. Terima kasih banyak. Saya merasa sangat terhormat sekali bisa diundang di podcast Bukan Omon-Omon. Ini merupakan suatu kebahagiaan bagi saya selaku guru muda garda depan dari Yayasan Pendidikan Astra, dan sangat luar biasa kreativitas dari Pak Sambo dan tim sudah sangat luar biasa. Terima kasih Pak Guru. Mungkin bisa memperkenalkan nama lengkap, dari mana, dan kira-kira kenapa sampai bisa tiba di Sumba. Oke, baik. Terima kasih Pak Sambo. Halo semua, salam cerdas, cermat, dinamis, antusias, sinergis. Perkenalkan, nama saya Fili Gios Adik, biasa dipanggil Fili. Saya berasal dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dan saya di sini itu ditugaskan oleh Yayasan Pendidikan Astra sebagai guru muda garda depan. Nah, saya punya tugas di sini itu di Sekolah Binaan Yayasan Pendidikan Astra, tepatnya di SMK Negeri 1 Pandawai. Wah, luar biasa sekali. Perkenalan singkat, jadi kita sudah bisa tahu siapa sosok Pak Fili. Jadi beliau adalah seorang guru yang ditempatkan di SMK Negeri 1 Pandawai, salah satu sekolah binaan dari YPA MDR atau Yayasan Pendidikan Astra Michael de Ruslim. Kira-kira seperti itu ya. Siap. Oke, Betul sekali. baik. Luar biasa. Jadi ini kita sudah mulai ke obrolan-obrolan yang sederhana dulu, nanti baru kita ngobrol yang agak-agak serius begitu. Jadi Pak Fili, Ya, siap. apa kesan pertamanya ketika sampai di Sumba? Pertama kali saya menginjakkan kaki di tanah Sumba, saya melihat Sumba ini sangat-sangat indah dan Ya. vibes-nya sangat luar biasa. Saya melihat di sini banyak bukitnya. Oh, banyak karena bukit. bukit itulah yang menjadi identik Sumba dengan kuda-kudanya yang sangat luar biasa. Wah. Cantik-cantik semua. Mantap. Keren, luar biasa. Kalau dengan rambu-rambunya? Iya, tentu pasti semua rambu-rambu juga ya. Semua cantik. Ya. Oke, Pak Fili. Iya. Jadi kalau di SMK Negeri 1 Pandawai, kesan pertama seperti apa? Jadi kalau dulu waktu saya mengikuti pendidikan profesi guru, ketika sempat saya mengambil video, teman-teman saya itu kan bertanya, Pak Bon, ini di mana? Saya bilang ini di Sumba. Kebetulan pada saat itu bulan-bulan seperti ini juga. Kalau dulu Pak Fili, sepengetahuan saya tiba di SMK Negeri 1 Pandawai itu di bulan Juli ya. Juli ya. Kira-kira kondisi pada saat itu seperti apa? Oke. Baik, terima kasih Pak Sambo. Pertama kali saya ke SMK Negeri 1 Pandawai itu ditugaskan pada tanggal 15 Juli tahun 2024. Ya, kurang lebih selama 3 bulan. 3 bulan sudah kita berjalan di SMK Negeri 1 Pandawai. Oke. Dan hal pertama yang saya lihat di SMK Negeri Pandawai ini adalah sebuah lembaga pendidikan, sekolah menengah kejuruan yang sangat-sangat luar biasa,
dan saya meyakini bahwa SMK Negeri 1 Pandawai ini adalah satu-satunya SMK yang menjadi role model kita di Sumba Timur yang bisa menjadi sekolah pusat unggulan Wow, dalam waktu beberapa tahun ini ke depan. luar biasa sekali. Jadi nanti bagi teman-teman SMK yang menonton dari SMK 1 Pandawai yang menonton nanti bisa dengar sendiri apa kata Pak Fili tentang SMK Negeri 1 Pandawai. Yang berikutnya Pak Fili, setelah Pak Fili masuk, kemudian melihat kondisinya, kondisi sekolah, kemudian fasilitasnya, bagaimana kesan Pak Fili dengan guru-gurunya, termasuk kepala sekolahnya? Baik, terima kasih Pak Sambo. Pertama sekali dari segi fasilitas. Fasilitas ya. SMK Negeri 1 Pandawai ini secara fasilitas sudah sangat luar biasa sekali. Sudah sangat lengkap. Dari ruang kelas, ruang praktik siswanya sudah sangat lengkap. Habis itu fasilitas-fasilitas penunjang lainnya juga sudah sangat bagus sekali. Terus yang berikutnya, kesan pertama ketika saya melihat rekan-rekan guru, terutama dari Bapak Kepseknya itu sangat luar biasa, antusiasme dan semangatnya sangat tinggi, dan sebuah kebanggaan bagi kita dengan melihat sosok beliau yang sangat luar biasa dalam menjalankan semua program-program. Orangnya sangat konsisten dan sangat detail dan mampu menjalankan semua program-program yang sudah kita programkan sebelumnya. Dan satu kata untuk beliau, komitmennya kuat. Luar biasa. Iya. Mantap. Mantap. Luar biasa. Jadi ini kalau Bapak kepala sekolahnya atau kepala sekolah SMK Negeri 1 Pandawai menonton ini menjadi suatu, kalau saya yakin beliau juga orang yang juga tidak suka, artinya kalau pujian itu bagi beliau sebagai sebuah apresiasi yang tidak membuat semangatnya itu kendor ya. Jadi tetap maju, tetap fight seperti yang dikatakan oleh Pak Fili. Jadi komitmennya itu kuat sekali. Jadi nanti terkait pernyataan Pak Fili ini nanti kita juga harus mengundang beliau sebagai narasumber untuk merespon apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fili. Sepakat tidak ini Pak Fili? Sepakat. Sangat saya dukung. Luar biasa. Oke deh. Iya. Yang berikutnya Pak Fili, ini kan Pak sebagai guru muda garda depan, tentu menjadi guru di Yayasan Pendidikan Astra itu tidak mudah ya. Itu penuh dengan tantangan, kemudian ujian-ujiannya juga itu luar biasa sulit menurut saya. Kira-kira bagaimana prosesnya sampai Pak Fili itu bisa lulus menjadi guru di Yayasan Pendidikan Astra? Oke, baik. Pak Sambo, mungkin saya sedikit menjelaskan kepada semua sahabat saya di podcast Omon-Omon ini sedikit cerita terkait perjalanan kita menjadi guru muda garda depan di Yayasan Pendidikan Astra. Kita ini direkrut secara online. Oh, direkrut secara online. Oleh PT namanya Citra Winaya Tech. Dan itu yang bertugas untuk merekrut. Berarti vendornya dari itu atau bagaimana? Vendornya seperti itu. Vendor yang ya. bertanggung jawab untuk merekrut tenaga pendidiknya. Terus yang berikutnya, ketika kita sudah mendaftarkan diri, itu nanti akan ada seleksi berkasnya. Apakah sudah sesuai dengan kualifikasi atau tidak. Dan menjadi kualifikasi dasarnya itu adalah para pelamar itu harus lulus S1 atau S2 yang berlatar belakang pendidikan maupun juga non pendidikan. Jadi terbuka untuk umum seperti itu. Terus yang berikutnya, kalau misalkan begitu administrasinya sudah lengkap, nanti ada seleksi yang berikutnya yang kedua. Nah, di seleksi yang kedua ini itu seleksi tertulis. Itu ada tes kompetensinya dan juga tes profesional gurunya. Fokusnya ke situ. Terus yang berikutnya, ketika selesai tes tertulis, itu nanti kita masuk ke tahap berikutnya. Itu nanti kita diminta untuk membuat modul ajar, sekaligus kita membuatkan video mengajarnya. Nah, itu sesuai dengan modul ajar yang sudah kita buatkan. Nah, kita upload di sistem, nanti akan ada juri yang akan menilai. Nah, ketikanya semuanya sudah di-upload di sistem, itu nanti berikutnya kita akan dilakukan wawancara. Sesuai dengan apa yang kita tuliskan di modul ajar dan video yang sudah kita rekam.
Nah, itu nanti akan menjadi dasar dari juri itu untuk menggali semua potensi-potensi dan juga pengalaman-pengalaman kita di dunia pendidikan. Luar biasa. Seperti itu. Pertanyaan saya lagi, apakah yang menjadi atau peserta seleksi menjadi guru di YPA MDR ini guru-guru yang sudah punya sertifikat pendidik atau boleh yang belum punya? Oke, baik Pak Sampo. Untuk menjadi guru muda garda depan ini tidak harus memiliki sertifikat pendidik. Ya, kita berfokus pada kualifikasi yang pertama tadi itu S1 atau S2. Berlatar belakang pendidikan maupun non pendidikan. Jadi semuanya terbuka untuk umum. Terbuka, Bu? Ya. Apakah terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia atau mungkin tergantung wilayah atau area binaan daripada Yayasan Pendidikan Astra? Misalnya kalau di NTT, misalnya di NTT itu hanya guru-guru dari NTT atau juga terbuka untuk guru-guru dari seluruh Indonesia? Proses rekrutmennya itu terbuka untuk seluruh Indonesia. Terbuka jadi untuk siapa seluruh saja Indonesia. yang berminat ya nanti didaftarkan. Daftarkan diri nanti mengikuti semua proses-proses seleksinya. Dan biasanya kalau kita sudah seleksi, kita lolos dalam proses wawancara yang tadi Mundur ajar bersama videonya, itu nanti ada tahap berikutnya lagi. Tahap berikutnya itu nanti ada wawancara khusus dengan pengurus YPA MDR-nya. Nah, itu nanti menilai komitmennya kita sejauh mana untuk kita bisa ditugaskan. Begitu. Jadi setiap tahap-tahap itu pasti ada yang gugur dari semua peserta yang ada. Gitu ya. Seperti itu. Jadi proses penjaringannya itu sangat ketat dan harus sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Yayasan Pendidikan Astra itu sendiri. Woi, luar biasa. Jadi kira-kira kurang lebih 4 tahap ya untuk tahapan seleksinya sehingga nanti dinyatakan guru-guru yang lolos dan menjadi bagian dari Yayasan Pendidikan Astra. Betul. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman nanti dari manapun yang berminat untuk menjadi bagian dari Yayasan Pendidikan Astra, untuk prosedur, informasi terkait dengan rekrutmen calon guru YPA MDR sudah dijelaskan oleh Pak Fili. Nanti pantau terus ya, terus. Nanti di websitenya tentunya. Ya, nanti silakan tinggal googling saja nama websitenya. Jadi seperti itu. Baik Pak Fili, ini kita mulai masuk ke hal-hal yang lebih teknis lagi terkait dengan tugas, peran atau fungsi Pak Fili sebagai guru di Yayasan Pendidikan Astra Michael Darussalim. Jadi setiap di Sumba Timur kalau tidak salah ada 14 sekolah yang menjadi sekolah-sekolah binaan Yayasan Pendidikan Astra Michael Darussalim. Jadi ada 14 sekolah. Semuanya berada di Kecamatan Pandawai. Ya. Jadi kira-kira ada berapa orang guru dari Yayasan Pendidikan Astra yang bertugas atau ditempatkan di Kabupaten Sumba Timur, khususnya di Kecamatan Pandawai? Oke, totalnya kita yang menjadi guru muda garda depan yang ditugaskan di Sumba Timur, khususnya di Kecamatan Pandawai ini, itu semuanya 8 orang. Jadi dari 10 SD, ada 3 SMP dan 1 SMK. Jadi total sekolah binaannya kita itu ada 14. Nah, untuk teman-teman guru GMGD yang bertugas di SD, itu 1 orang itu mengemban tugas di 2 sekolah. 1 orang. Jadi ada 5 orang yang bertanggung jawab di SD dan 2 orangnya di SMP. Dan di SMP ini ada 1 GMGD yang bertanggung jawab untuk 2 sekolah. Nah, sementara di SMP 1 itu hanya 1 GMGD. Dan sedangkan di SMK itu hanya 1 juga. Hanya 1. Jadi yang bertugas di SMK itu hanya bertanggung jawab khusus di SMK itu sendiri. SMK. Iya, seperti itu. Oke, baik Pak Fili. Kemudian kira-kira ada tidak, ini nanti jawabannya secara normatif saja karena mungkin itu bukan juga kewenangannya Pak Fili. Apa yang menjadi syarat sih sebuah sekolah menjadi sekolah binaannya Yayasan Pendidikan Astra? Oke, baik, terima kasih Pak Sambo. Salah satu persyaratan untuk menjadi sekolah binaan YPA MDR itu mutlak kewenangan Badan Pengurus YPA MDR itu sendiri. Tetapi yang sejauh ini yang saya tahu bahwa
kita itu memiliki peran untuk membangun bangsa Membangun satu bangsa, Indonesia. ya. Terus kita fokusnya itu kepada daerah-daerah yang tertinggal. Notabene sistem pendidikannya itu masih sangat tertinggal jauh. Dan kita hadir di situ bagaimana kita mendongkrak untuk menggerakkan sistem pendidikan yang ada di daerah itu untuk sama seperti yang terjadi di kota. Seperti itu. Itu harapan kita seperti itu. Pak Sambo. Iya. Kalau umpamanya di ini ya, ini juga saya minta juga sedikit gambaran. Kalau di NTT itu kira-kira ada berapa ya kabupaten yang menjadi binaan dari Yayasan Pendidikan Astra? Oke, Pak Sambo, ini untuk sekolah binaan di NTT itu tahun 2024 ini hanya 2 wilayah, yaitu di Manggarai Timur dan satunya di Sumba Timur. Dan sementara untuk total keseluruhan di NTT ini sendiri itu ada beberapa daerah, ada kurang lebih 4 daerah, itu Rote, Kabupaten Rote, terus Kabupaten Kupang, habis itu Manggarai Timur, dan yang terakhir ini di Sumba Timur. Tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin tahun berikutnya juga ada kemungkinan untuk kita menambahkan wilayahnya. Tapi sekali lagi kembali itu merupakan kewenangan dari pengurus YPA MDR itu sendiri. Baik, Pak Fili. Jadi teman-teman semua jadi bisa saksikan sendiri informasi yang disampaikan oleh Pak Fili bahwa kewenangan atau penentuan daerah atau sekolah-sekolah yang menjadi binaan Yayasan Pendidikan Astra itu ditentukan oleh yayasan. Pokoknya ada badan khusus yang menentukan. Jadi betul, seperti apa tujuannya mereka menjadikan sekolah-sekolah di Indonesia yang dari daerah-daerah tertinggal itu, yaitu adalah tujuan mereka untuk membangun pendidikan untuk bangsa dan negara Indonesia. Oke, luar biasa. Ini mungkin sedikit informasi juga. Ini fokus dari kita Yayasan Pendidikan Astra untuk sekolah binaan itu ada 4 pilar yang kita capai, yang ingin kita targetkan bahwa itu harus capai di setiap sekolah binaannya kita. Tentu yang pertama adalah karakter. Yang kedua nanti setelah pembinaan karakter dilanjutkan dengan pilar akademis. Setelah pilar akademis selesai, nanti ada pilar ketiga yaitu seni budaya. Dan yang terakhir itu ada pilar kecakapan hidup. Itu satu kesatuan yang menjadi fokus dan target utamanya kita. Bahwa sekolah yang menjadi motor penggeraknya kita itu betul-betul menjalankan 4 pilar ini sesuai dengan apa yang kita harapkan dari Yayasan Pendidikan Astra. Luar biasa sekali ya. Ayo nanti terkait dengan informasi atau pernyataan terakhir dari Pak Fili, nanti kita akan gali lagi lebih dalam, terutama tentang karakter. Kenapa sih sebuah sekolah atau salah satu sekolah binaan atau semua sekolah binaan itu awal menjadi sekolah binaan itu yang dibangun itu karakternya. Jadi nanti itu kita akan gali lebih dalam. Nanti Pak Fili bisa memberikan informasi terkait dengan pentingnya karakter di sebuah lembaga pendidikan. Ini mau tanya dulu, kira-kira tugas Pak Fili sebagai guru muda ini di sekolah binaan, terutama di SMK Negeri 1 Pandawa itu seperti apa itu? Oke, baik. Terima kasih Pak Sambo. Kita punya tugas itu utamanya adalah memfasilitasi dan sebagai fasilitator. Ya, terus sebagai mitra kerja dari SMK Negeri 1 Pandawai dengan YPA MDR. Itu fokusnya. Cuman kita di sini itu kita sebagai guru muda garda depan itu memiliki tugasnya juga. Jadi kurang lebih ada 5 indikator yang ingin kita capai. Yang pertama itu ada peningkatan tahapan akreditasi sekolah. Itu yang pertama yang harus kita capai, bahwa akreditasi saat ini kita berusaha untuk mendobrak dia selama 5 tahun ke depan atau tahun kedua, tahun ketiga itu bisa meraih dengan akreditasinya yang lebih baik. Misal contoh di sekolah binaan kita akreditasi terakhir kan masih C. Dan kita punya target itu di tahun kedua atau tahun ketiga pas reakreditasi itu kita berharap ada peningkatan. Ya, peningkatan itu ya kita berharap B. Nah, untuk mencapai itu tentu kita berbagai upaya yang akan kita lakukan. Ya, baik kita sebagai mitra dari SMK Negeri 1 Pandawai itu tetap berjuang dan berusaha keras bagaimana kita mencapai itu. Terus yang berikutnya juga SMK Negeri 1 Pandawai juga
kalau bisa memungkinkan untuk mengikuti semua tahapan-tahapan yang kita siapkan sehingga harapan bersama kita dapat terwujud untuk itu. Terus yang berikutnya itu indikator yang kedua itu adalah pendampingan prestasi. Nah, untuk pendampingan prestasi ini Pak Sambo itu fokusnya tiga. Yang pertama itu untuk siswanya. Nah, prestasi siswa ini dilihat dari apa? Itu bisa dilihat dari peran aktif mereka dalam mengikuti serangkaian perlombaan yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Astra. Terus yang kedua adalah gurunya, prestasi guru. Nah, prestasi guru ini dilihat dari mana? Itu kita bisa menguji mereka atau melibatkan mereka di lomba-lomba juga yang sudah kita siapkan seperti itu. Dan untuk sekolah ini, prestasi sekolah itu ada target yang ingin kita capai. Yang menjadi misalnya untuk SMK Negeri 1 Pandawai ini kita berharap menjadi sekolah pusat keunggulan. Sekolah pusat keunggulan. Sekolah vokasi yang menjadi pusat keunggulan untuk Sumba Timur. Sehingga diharapkan SMK Negeri 1 Pandawai ini beberapa tahun ke depan itu bisa memberikan pengimbasan kepada SMK-SMK lain yang ada di Sumba Timur. Oh, jadi SMK Pandawai, misalnya pendampingan yang dilakukan oleh YPA MDR ini tidak semata untuk SMK Negeri 1 Pandawai. Artinya ketika sekolah ini mungkin selama 5 tahun ke depan menjadi sekolah unggul, sesuai dengan target dari YPA MDR itu harus memberikan pengimbasan kepada SMK-SMK lain yang ada di Kabupaten Sumba Timur, seperti itu ya? Betul. Oh, jadi ada tugas lainnya, ada misi lain dari YPA MDR ya? Tentunya SMK Negeri 1 Pandawai atau secara umum 14 sekolah yang menjadi role model kita ini itu menjadi garda terdepan, penggerak utama, kita untuk mereka bisa melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah. Wah, ini itu kita memiliki tanggung jawab yang sama. Seperti ini ya, seperti apa ya, jargon atau moto daripada guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi guru penggerak dia harus menggerakkan komunitasnya, menggerakkan guru lainnya. Jadi tidak beda jauh juga ya dengan apa menjadi misi dari Yayasan Pendidikan Astra. Luar biasa sekali. Terus Pak Sambo, ini lanjut nih dari beberapa indikator. Indikator yang berikutnya itu ada guru pengubah. Ini sangat menarik, Pak Sambo. Guru pengubah ini kita siapkan di setiap sekolah binaannya kita. Dengan harapan guru pengubah ini itu melanjutkan semua program-program yang kita sudah siapkan. Begitu. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan tugas kita di SMK Negeri 1 Pandawai, diharapkan yang menentukan semua program kita itu adalah guru pengubah itu sendiri. Jadi untuk penentuan guru pengubah juga itu ada beberapa tahapan proses yang ingin kita lakukan. Tentu pertama itu kita melakukan penjaringan. Setelah melakukan penjaringan itu kita nanti ada kriteria-kriteria khususnya juga untuk guru pengubah itu sendiri. Nah, ketika sudah sesuai dengan kriteria, barulah kita melantiknya menjadi guru pengubah. Nah, guru pengubah ini tugasnya apa? Itu memastikan semua program-program yang sudah diinisiasikan oleh GMGD dan atau program-program yang menjadi fokus dari Yayasan Pendidikan Astra ini dapat berjalan dengan baik dan efektif di sekolah binaan kita. Seperti itu. Terkait dengan guru pengubah ini, berarti siapa yang menentukan? Apakah diusulkan dari internal sekolah, kemudian ditentukan oleh guru muda garda depan, kemudian selanjutnya ditentukan oleh Yayasan Pendidikan Astra, atau skenarionya seperti apa skenarionya? Baik Pak Sambo. Untuk guru pengubah ini sendiri, dia punya skenario yang pertama itu nanti itu kita melakukan penjaringan. Itu secara internal sekolah tentu kita sebagai GMGD juga harus selalu pantau semua pergerakan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh guru. Itu yang pertama. Terus nanti ketika semua indikator guru pengubahnya itu sudah capai oleh salah satu atau dua orang guru, itu nanti berikutnya kita melakukan komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, jadi kita hanya memberikan rekomendasi yang cocok guru pengubah ini adalah guru A atau guru B. Begitu. Nah, keputusan berikutnya itu kita ambil secara bersama-sama dengan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ketika semuanya sepakat, baru kita putuskan bahwa guru pengubah di SMK Negeri 1 Pandawai adalah guru A. Seperti itu. Nah, ketika semuanya sudah dipastikan, sudah ditentukan si A untuk menjadi guru pengubah, selanjutnya akan disumpah
atau dilantik oleh Yayasan Pendidikan Astra, oleh pengurusnya. Seperti itu. Proses-prosesnya. Luar biasa sekali ya. Ini Ya. komitmen yang harus komitmen yang dibangun oleh Yayasan Pendidikan Astra. Ya. Bagaimana ketika menentukan siapa-siapa yang menjadi aktor dari atau sebagai guru pengubah ini, kemudian di tahap akhir dilantik, bahkan nanti ada mungkin bisa saja ada pengambilan sumpahnya begitu, ya, betul, supaya bekerja ini pasti ada satu hal yang ditekankan, berarti bekerja secara profesional, dan ada satu lagi yang prinsip dari YPAMDR itu bekerja profesional dan melayani. Ini luar biasa sekali. Jadi nanti teman-teman yang dipilih sebagai guru pengubah, terutama dari semua sekolah binaan yang ada di Kabupaten Sumba Timur, ini teman-teman bisa mendengar sendiri. Pemilihannya itu independen, kemudian tidak ada like and dislike, tapi siapa yang menunjukkan kinerja yang luar biasa, kinerja baik, tentunya nanti akan ditunjuk atau dipilih sebagai guru pengubah. Mau tanya lebih lanjut terkait dengan guru pengubah ini. Siap. Apakah mereka nanti, minta maaf nanti kalau memang tidak harus dijawab, tidak perlu dijawab. Oke, siap. Apakah mereka nanti akan diberikan insentif dari Yayasan Pendidikan Astra atau bentuk reward dari Yayasan Pendidikan Astra terhadap guru-guru pengubah ini seperti apa? Dan kemudian apa tugas mereka nanti? Oke, baik. Untuk rewardnya pasti ada. Itu sudah sangat pasti ada. Terus yang berikutnya, tugasnya itu adalah memastikan semua program-program Yayasan Pendidikan Astra itu berjalan dengan baik di sekolah binaan. Terus yang berikutnya, kita sebagai GMGD itu ada namanya program inisiasi. Itu yang bagian dari indikator keempat. Ada program inisiasi dari GMGD. Nah, dengan adanya guru pengubah ini, itu kita bisa memastikan bahwa program inisiasi yang dibuat oleh GMGD itu dapat berjalan efektif ketika peran dan tanggung jawab guru pengubah ini berjalan efektif di sekolah binaannya itu. Jadi semua program inisiasi yang sudah kita siapkan oleh GMGD itu sudah terdokumentasikan dengan baik. Terus dan dipastikan program-program ini tidak hanya berjalan selama 1 tahun atau 2 tahun, tidak. Tapi kita bisa memastikan bahwa program ini dapat berjalan secara terus-menerus dan tiada henti seperti itu. Dan tujuan satu, untuk bagaimana kita bisa mencapai tujuan bersama, menjadi sekolah pusat keunggulan. Seperti itu sederhananya. Luar biasa. Baik, Pak Fili, ini kita sudah mengetahui beberapa informasi penting terkait dengan tugas guru muda garda depan, kemudian tadi juga dijelaskan tentang peran dari guru pengubah. Yang berikutnya, ini kita mau tanya, selama melakukan pendampingan terhadap SMK Negeri 1 Pandawai, apa saja bantuan yang sudah dirasakan oleh SMK Negeri Pandawai? Nanti juga ini juga saya tidak memaksa. Kalau memang ada hal-hal yang memang tidak menjadi bagian dari jawaban dari Pak Fili, tidak perlu dijawab. Ini saya juga harus menjaga profesionalitas dari seorang guru muda garda depan. Silakan Pak Fili. Baik, terima kasih Pak Sambo. Sejauh ini bantuan dari kita Yayasan Pendidikan Astra untuk SMK Negeri 1 Pandawai sebagai sekolah binaan kita, yang pertama sekali itu sudah ada hadiah berupa laptop. Sebagai penunjang pembelajaran yang baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Ya, kita memastikan bahwa semua manajemen sekolah, semua administrasi sekolah itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Itu makanya kita mendorong untuk kita memfasilitasi laptop di semua sekolah, dan bukan hanya di SMK Negeri 1 Pandawai, tetapi ini diberikan kepada semua dan seluruh sekolah binaan yang ada di Sumba Timur itu sendiri, baik di SD, di SMP maupun di SMK itu sendiri. Jadi kita tidak ada istilahnya berat sebelah, tapi kita memperlakukan semua sekolah binaan kita itu sama. Jadi tidak ada yang istimewa, tapi semuanya memang sama. Nah, tetapi kita berharap semua sekolah binaannya kita ini itu harus menunjukkan prestasinya masing-masing.
Nah, itu sebagai apa? Sebagai tanggung jawab sekolah atau sekolah binaan itu, bahwa mereka menghargai apa yang kita berikan. Kita memberikan sesuatu, terus mereka harus menunjukkan prestasi itu. Dan itu merupakan hal utama yang ingin kita inginkan. Bahwa sekolah binaan itu harus menunjukkan prestasinya masing-masing. Terus yang berikutnya, selain laptop yang sudah kita berikan di SMK Negeri 1 Pandawai, ya ada bantuan listrik ya, dengan kapasitas 23.000 kilowatt ya. Kilovolt ampere ya. Dan itu merupakan salah satu bantuan yang diberikan langsung oleh Yayasan Pendidikan Astra. Tujuan pertamanya itu untuk menggerakkan semua usaha-usaha sekolah. Ya. Untuk unit produksi unit produksi. Karena berdasarkan hasil pengamatan kita sebelum kita melakukan penandatanganan kesepakatan bersama MOU, itu kita melihat di SMK Negeri 1 Pandawai ini memiliki berbagai peralatan di unit produksi masing-masing di setiap jurusan. Namun satu kendala di sana, listriknya belum cukup mampu untuk bisa menggerakkan semua fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Nah, utamanya itu yang ketika kita lihat itu ada di kandang close house yang ada di salah satu jurusan di SMK Negeri 1 Agribisnis Ternak Unggas. Agribisnis Ternak Unggas. Jadi kita melihat waktu itu kan kandangnya sudah siap, sudah ready semua, tetapi tidak dimanfaatkan. Salah satu faktor yang tidak bisa kita manfaatkan dari SMK Negeri 1 itu kendalanya di listrik. Nah, dengan itu kita mencoba untuk hadir, bagaimana kita memberikan support, memberikan dukungan kepada SMK Negeri 1 Pandawai untuk mereka bisa menggerakkan semua itu. Luar biasa sekali. Sesuai dengan harapan dari Pak Kepsibnya. Iya. Jadi memang kalau dari bantuan itu menurut saya sepertinya tidak juga fokus di unit produksi, tapi juga bagaimana sumber listrik itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan untuk menggerakkan juga peralatan-peralatan praktek, misalnya di teknik sepeda motor, kemudian nanti di nautika kapal penangkap ikan yang ada di SMK Negeri 1 Pandawai. Betul sekali Pak Sambo. Dengan adanya listrik ini, sebuah bengkelnya kita di SMK Negeri 1 Pandawai itu, semua peralatan itu sudah berjalan dengan efektif semua. Seperti yang tadi Pak Sambo sampaikan, di TBSM juga, ya, semua peralatan bengkel itu sudah bisa dioperasikan ya. Terus berikutnya di NKPU itu ada bioflok ya. Itu sudah masuk juga dengan adanya listrik yang menunjang juga untuk proses pemeliharaan ikan lele dengan kapasitas 15.000. Jadi ini sebagai informasi untuk teman-teman, bukan omon-omon. Ya, jadi kita di SMK Negeri 1 Pandawai ini di program keahlian ATU Agribisnis Ternak Unggas sedang ada pemeliharaan pemeliharaan ayam broiler dengan kapasitas 2.000 ekor. Jadi kita berharap di periode pertama ini 2.000 ekor dan diharapkan di periode berikutnya ada penambahan seperti itu. Dan fasilitas penunjang lainnya kita juga di SMK Negeri 1 Pandawai ini ada namanya bioflok. Itu pemeliharaan ikan lele dengan jumlah 15.000 dan ini merupakan suatu pencapaian yang sangat luar biasa yang kami lihat di SMK Negeri 1 Pandawai. Ya, baik, itu luar biasa sekali ya, bagaimana intervensi daripada Yayasan Pendidikan Astra di SMK Negeri 1 Pandawai itu sangat signifikan. Jadi menurut saya, ini pendapat pribadi saya, Yayasan Pendidikan Astra itu sepertinya sangat care sekali dengan sekolah-sekolah menengah kejuruan ya. Termasuk di seluruh Indonesia yang menjadi binaan mereka. Jadi itu menurut saya ya. Sehingga mungkin nanti saya juga percaya, ini feeling saya, itu pasti nanti ada campur tangan atau intervensi yang lebih besar lagi terkait dengan bagaimana pendampingan untuk SMK. Mungkin bukan saja di Indonesia, bukan saja di SMK Negeri 1 Pandawai, tapi di seluruh Indonesia. Ya, betul. Jadi saya juga yakin dari baca-baca referensi bagaimana peran Yayasan Pendidikan Astra untuk membangun
SMK yang menjadi binaan mereka. Jadi seperti itu. Betul. Baik Pak Fili, ini tadi kita sempat singgung tentang masalah karakter ya. Karakter ya. Jadi fondasi, karakter ini menjadi fondasi daripada Yayasan Pendidikan Astra untuk sekolah-sekolah binaan. Ya. Jadi dulu kita dengar, mungkin juga sudah disinggung, itu terkait dengan core value cerdas. Ya. Ini Pak Fili bisa membagikan informasi kepada para penonton bukan omon-omon. Silakan Pak Fili. Oke, baik. Terima kasih Pak Sambo. Ini program yang sedang berjalan di SMK Negeri 1 Pandawai ini yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Astra itu pembinaan karakter. Nah, seperti yang tadi Pak Sambo sampaikan, karakter ini kan menjadi dasar. Dasar. Kalau misalkan ibaratkan rumah, karakter ini menjadi fondasinya. Nah, karena ini menjadi dasar sebagai fondasi di suatu lembaga pendidikan, makanya kita hadir pertama kali di situ. Bagaimana kita membentuk karakter, baik dari guru maupun anak-anaknya. Ketika karakternya sudah terbentuk sesuai dengan yang kita harapkan, barulah kita masuk ke tahap berikutnya dengan ada itu. Nah, makanya kita di YPAMDR ini ada namanya semangat cerdas, itu cermat, dinamis, antusias, dan sinergis. Nah, di mana di cermat ini itu ada upaya-upaya bagaimana kita ada daya guna dan integritasnya. Itu yang bagian dari cermat. Dinamis ini berarti bagaimana kita selalu terbuka. Kita harus bisa beradaptasi dengan yang lain. Dengan situasi yang ada saat ini, dengan perkembangan teknologi yang ada. Dengan kita beradaptasi, maka akan lahir suatu inovasi baru. Ya, inovasi baru. Nah, ketika inovasi baru, itu pasti ada namanya antusiasnya kita. Bagaimana kita berperan aktif di situ. Menjalankan semua apa yang kita inovasikan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Seperti itu. Nah, untuk mencapai itu, tentu kita butuh kolaborasi. Sinergis. Kita butuh sinergis dengan semua pihak. Bukan hanya antara siswa dan siswa, tetapi juga siswa dengan sekolah. Bukan juga hanya guru dengan guru atau siswa dengan guru, tetapi perlu hadirnya masyarakat di situ. Ya, intinya di sini adalah masyarakat yang menjadi orang tua muridnya. Seperti itu yang bagian dari sinergis. Karena biasanya kalau kita untuk mencapai suatu tujuan tertentu, itu pasti kita membutuhkan sinergis dan kolaborasi. Bekerja sama. Kita tidak bisa bekerja sendiri untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi kita harus bersama-sama bagaimana kita membangun komitmen untuk tujuan itu bisa capai. Itu seperti itu. Memang terkait dengan karakter cerdas ini, kalau saya coba mencermati itu bagaimana karakter ini, karena berbicara untuk sekolah menengah kejuruan. Karakter yang diharapkan adalah karakter yang bisa beradaptasi atau cocok dengan dunia kerja. Dan kalau misalnya di saat ini ada kenal IDUKA, industri, dunia usaha, dunia industri, itu di mana karakter yang disiapkan itu harus sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi makanya muncullah core value cerdas ini. Jadi ini yang kemudian profil ini saya mau minta Pak Fili, apa yang diharapkan ketika ada workshop karakter? Kalau saya lihat dari alur kegiatan itu sampai dengan kurang lebih 1 tahun, sampai dengan tahun 2025 bulan Mei. Pertanyaannya, profil karakter seperti apa yang diharapkan dari pelatihan atau workshop core value cerdas ini, seperti apa itu bisa dijelaskan? Oke, baik, terima kasih Pak Boni. Ini fokus dari program karakter di workshop pertama itu kita sudah menjalankannya bersama-sama di sana. Itu ada 4 hal penting yang kita capai di sana. Itu ada namanya kebersihan, habis itu ada respect. Itu sudah harus kita sampaikan. Makanya kita beberapa program-program yang kita jalankan di SMK Negeri 1 Pandawai itu ada program kebersihannya itu kita berupaya untuk mewujudkan sekolah adiwiyata. Jadi kita mulai dari sekarang secara perlahan kita menyesuaikan diri dengan
tetap menjaga kebersihan lingkungan atau keindahan lingkungan dengan menerapkan sistem buang sampah itu sesuai dengan kategori sampah Kategori seperti sampah itu ya, organik dan yang organik dan organik. Jadi kita sudah pisahkan di SMK Negeri 1 Pandawai sudah menerapkan itu, sudah berjalan dengan baik. Jadi setiap sampah-sampah itu kita pilah. Ya, mana yang anorganik, mana yang organik. Nah, di mana yang organik ini nanti itu kita akan olah dia itu menjadi pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini nanti fungsinya untuk apa? Nah, kebetulan kita di SMK Negeri 1 Pandawai itu ada beberapa lahan kosong yang tidak dimanfaatkan selama ini. Yang mungkin salah satu hal yang menjadi kendala kita di SMK Negeri 1 Pandawai yang ketika kita lihat dengan kacamata sendiri, yang pertama itu air, maksudnya akses air ke lokasi itu masih sangat terbatas sehingga kita membutuhkan pipa. Terus yang berikutnya pupuk ini kan masih sangat terbatas sekali. Jadi bagaimana kita mengupayakan anak-anak untuk mencoba hidup yang bersih, yang sehat. Jadi sampah yang sudah kita kumpulkan anorganik ini itu nanti dikumpul pada satu tempat dan kemudian diolah menjadi pupuk kompos, pupuk organik. Nah, sementara untuk sampah-sampah yang plastik itu nanti di kemudian hari kita akan melakukan upaya untuk pengolahan sampahnya menjadi produk yang bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Oke, luar biasa. Sebelum kita lanjut ke materi-materi berikut atau diskusi-diskusi berikutnya, ini sudah ada kopi nih. Ini silakan diminum dulu. Ini ada singkong, ubi kayu. Kalau kita di sini kan kalau sama, Manggarai juga ada. Iya, di orang Jawa kan singkong, ini ubi kayu, kemudian ada ini kue apa nih? Kue cucur. Kue cucur. Ini nanti silakan ngopi, silakan ngopi Pak Willy biar kita tutup biar supaya tetap dijamin kebersihannya. Terima kasih. Ini ada minum air putih. Oh iya, ini merupakan salah satu program ya, program bagian dari kebersihan kita di SMK Negeri 1 Pandawai. Jadi mengharuskan semua warga sekolah itu untuk menggunakan tumbler seperti ini. Jadi ini kan bisa kita gunakan berapa kali. Jadi kalau misalkan untuk penggunaan botol dan lain-lain itu kita mencoba untuk mengurangi. Ya, mungkin Pak Sam bisa menjelaskan sedikit terkait ini. Ya, oke. Kalau saya kan mengikuti. Saya mengikuti karena saya juga mendengar ada instruksi langsung dari Kepala SMK Negeri 1 Pandawai. Guru-guru juga harus menjadi teladan. Ya, jadi kita perlu mengikuti. Jadi untuk menghindarkan pemanfaatan jenis-jenis barang bekas atau jenis-jenis bahan, jadi kita diharapkan menggunakan Tupperware ya untuk khususnya untuk air minum. Jadi untuk menghindarkan sampah yang mungkin tidak cocok untuk tidak cocok untuk lingkungan di sekitar sekolah. Jadi itu nanti silakan Pak diminum biar ini panas ini. Siap. Terima kasih. Channel bukan omon-omon ini belum produktif lah. Jadi belum bisa buat siapkan AC begitu. Jadi tapi kalau kopi silakan diminum Pak. Saya juga mau minum ini. Makasih. Pak Sambo dan tim. Jadi biar ini bentuk apresiasi. Biar karena itu sekali lagi channel bukan omon-omon belum bisa membiayai narasumber, jadi kita hanya bisa menyediakan hal-hal sederhana seperti ini. Semoga ini bisa menyenangkan. Iya, siap. Ini sudah sangat luar biasa. Bisa memberi semangat begitu. Oke, kita lanjut Pak. Oke, ini mungkin saya sedikit memberikan penjelasan. Kita di SMK Negeri 1 Pandawai, terlepas dari program kebersihan tadi, itu ada juga namanya respect. Respect. Jadi kita di SMK Negeri 1 Pandawai itu sudah ada salam khusus. Sudah kita sama-sama desain, kita sudah sama mencetuskan salam kita. Ada dua identitas, menjadi identitas kita, Pak Sambo. Kalau saya tidak salah, yang pertama itu ada Helama Tona Iye. Helama Tona Iye, tangannya seperti ini, Helama Tona Iye. Jadi jawabannya Tudi hari-hari. Jadi kalau misalkan saya mengatakan Helama Tona Iye,
Jadi jawabannya To di hari-hari. tetap tangannya. Ya, Ada pengucapan Ya. saya kemarin ada salah tapi dikoreksi sama teman-teman yang asli Sabu begitu. Ya. Ini bahasa Sabu ya. Ya. Hanya lidahnya kita ini agak beda-beda. Nanti dikoreksi lah. Nah, Siap. sama teman-teman kalau pengucapannya saya salah begitu. Oke. Terus yang kedua itu salam yang kedua itu ada lima langu. Lima Jadi langu. kalau kita masuk di SMK Negeri 1 Pandawai, siapapun dia yang masuk, ya kita harus memberikan selamat respect. Lima langu. Lima langu. Jadi Salam. kita tangannya Dam di hati. di sini, dihatiin di sini, taruh di sini, nanti kita sedikit menunduk. Lima langu. Jadi jawabannya Damai damai di hati. Seperti Ya, jadi- itu kita sudah memulai sesuatu yang baru dan berharap ini akan terus berlanjut. Luar Seperti biasa itu. Ini sekali. kan bagian dari praktik positif ya. Oh ya, Nah, pembiasaan praktik baik, ya, seperti itu. jadi kebiasaan baik, pembiasaan baik, kemudian budaya positif, positif. yang ada di sekolah, yang harus dibangun di sekolah. Memang kalau dari di awal-awal ketika kita diperkenalkan bagaimana intervensi Yayasan Pendidikan Astra ini, bahwa mereka tetap memperhatikan apanya yang dikatakan sebagai local content dan local pride. Nah, jadi salah satu bentuk implementasinya seperti itu. Siap. Jadi ya itu dulu yang saya ketika membaca atau mendengarkan sosialisasi di awal-awal bulan Februari, Februari, Maret, April di 2024. Jadi seperti itu. Siap, betul. Baik, di sini saya juga mau menggali informasi lebih dalam lagi. Dalam workshop karakter atau pembinaan karakter untuk sekolah-sekolah binaan dari Yayasan Pendidikan Astra itu ada namanya task force. Task force ini kalau diterjemahkan menjadi gugus tugas, untuk mengimplementasikan nilai-nilai atau karakter yang diharapkan untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi itu seperti apa tugas-tugasnya? Oke. Pak Sambo dalam menjalankan program pembinaan karakter ini di setiap sekolah binaannya kita, bukan hanya di SMK Negeri 1 Pandawai, tetapi semua sekolah binaan itu ada namanya task force. Task force ini itu adalah sebuah tim yang terdiri dari guru dan juga siswa. Dan mereka punya tugas itu adalah menyusun program-program yaitu yang berkenaan pertama tadi dengan kebersihan, habis itu dengan respeknya kita, itu mereka memastikan bahwa program-program itu berjalan. Terus yang berikutnya, mereka itu menjadi teladan bagi semua warga sekolah. Jadi teladan bagi warga sekolah. Iya, menjadi teladannya mereka. Jadi mereka harus datang tepat waktu, habis itu melakukan budaya positif yang sudah kita sepakati, kayak memberikan salam tadi. Itu wajib setiap kali dia berada di lingkungan sekolah, dan kita berharap juga di lingkungan masyarakat juga mereka melakukan hal yang sama. Seperti itu. Itu menjadi tim khusus di sekolah, itu menjadi motor penggeraknya bagi sekolah. Mereka bisa menjalankan semua program-program dari pembinaan karakter ini berjalan dengan baik. Seperti itu. Iya. Memang ini ya, saya meyakini Astra mungkin untuk pembinaan karakter atau workshop karakter ini kan ada dari mitranya YPA MDR ya. Betul. Kemudian saya yakin bahwa ini tidak main-main dalam melaksanakan sosialisasi, kemudian workshopnya itu. Betul. Saya pernah merasakan, karena saya bukan seorang task force, jadi saya pernah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh mitra YPA MDR ini tentang ketepatan waktu. Ketika dibilang di jadwal kegiatannya dimulai pukul 10 sampai jam 4 sore, itu pasti dilaksanakan selesai. Lebih iya, untuk kurangnya tidak. Itu berarti ada komitmen yang luar biasa. Tidak ada main-main di dalam workshop itu. Betul. Soal disiplin, keteladanan, itu memang benar-benar menjadi perhatian serius mereka. Iya, betul. Jadi saya meyakini, jadi ketika waktu itu selesai kegiatan, saya diskusi ringan dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pandawai. Ya. Saya bilang, Pak Kep, ini mereka tidak main-main untuk pendampingan workshop. Mulai diawali dengan doa,
selesai di part-part tertentu untuk pembinaan karakternya, memang yang harus merasuki jiwa sanubari dan seterusnya, itu juga dengan doa. Saya buat selentingan di kepala sekolah, Pak, ini kalau orang mengabaikan niat baik dari ini, saya orang itu dan tanda petik ya bebal. Jadi kita sih bukan orang yang sempurna ya, tapi kan kita sebagai manusia berusaha untuk lebih baik dengan cara memperbaiki diri, membangun komitmen diri, dan melakukan hal-hal positif. Sehingga hal-hal positif itu yang kita biasakan itu menjadi karakternya kita. Jadi seperti itu. Saya tertarik yang itu ada pertama dari pikiran ya. Pikiran menghasilkan perkataan menghasilkan perbuatan atau tindakan menghasilkan kebiasaan menghasilkan kesukses ya, karakter atau ya. Dan karakternya kita itu menentukan masa depan kesuksesannya. Seperti itu. Jadi makanya kembali karakter itu adalah dasar dari segala sesuatu. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Betul. Saya pribadi itu sangat senang ketika kami menjadi bagian dari Sekolah Binaan Yayasan Pendidikan Astra ya. Itu bagi saya itu pertama ya, kalau kita lihat dari nama, Astra ini kan punya nama besar ya, bukan hanya di Indonesia, tapi sudah go internasional kan. Jadi menjadi bagian itu luar biasa. Kita dapat belajar banyak hal. Yang paling menarik itu bagaimana sih kita menyusun program kerja. Ini yang kita sudah dulu yang melalui Raker bulan Juli ya. Agustus. Ya. Kemudian apa yang ada ya PDCA ya apa? Itu istilahnya bagaimana yang dari plan, action, do, check, ya jadi itu ya plan, do, check, and action. Nah, jadi itu juga hal-hal baru ya memang harus sekolah pelajari, apalagi sekolah-sekolah yang basicnya itu adalah sekolah kejuruan, sekolah vokasi. Jadi seperti itu. Itu merupakan suatu sistem kerjanya kita. Sistem kerja. Pendidikan Astra itu ada PDCA, plan, do, check, and action. Jadi untuk menjalankan suatu program itu kita harus ada perencanaan. Nah, ketika sudah perencanaannya matang, bagaimana kita melaksanakan, memastikan menjalankan program itu berjalan. Habis itu kita evaluasi, dan harus dari setiap evaluasi itu kita harus ada rencana tindak lanjutnya. Semua program-program itu harus ada istilahnya monitoring dan evaluasi. Tujuannya apa? Kita menganalisis kira-kira kenapa ini tidak berjalan, seperti itu. Sederhananya seperti itu. Jadi memang kalau di Astra dari pengalaman kami yang menjadi bagian dari situ, bahwa YPA ini sangat serius soal bagaimana membangun pendidikan. Betul. Bahkan bisa saja kalau orang-orang oknum-oknum di sekolahnya tidak bisa atau oknumnya mengabaikan, Astra punya ruang untuk menyampaikan informasi itu kepada pimpinan-pimpinan yang lebih tinggi begitu. Jadi seperti itu. Saya dengar informasikan seperti itu, coba saya gali-gali dari diskusi-diskusi yang di luar daripada kegiatan. Jadi bagaimana Astra itu sangat antusias, sangat profesional dalam melaksanakan program. Jadi berikutnya tadi juga ada singgung-singgung ya soal bagaimana peningkatan prestasi sekolah itu. Jadi untuk meningkatkan prestasi murid, prestasi guru, kemudian bahkan kepala sekolah, ada kegiatan-kegiatan yang memang wajib, karena ya sepertinya wajib lah diikut oleh sekolah-sekolah binaan. Itu seperti apa atau jenis kegiatan apa saja untuk muridnya
kemudian untuk gurunya, untuk kepala sekolahnya. Bahkan sekarang lagi ada informasi nanti ada seleksi guru-guru prestasi dari sekolah-sekolah binaan Yayasan Pendidikan Astra. Ini mungkin bisa disampaikan kepada penonton setia dari channel Bukan Omon-Omon ini. Oke, baik. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, jadi kita ini ada beberapa lomba yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Astra itu khusus bagi sekolah binaan kita di seluruh Indonesia, di seluruh area binaan. Jadi untuk siswanya saja, untuk siswanya itu ada namanya lomba Bina Inovasi Siswa. Nah, lomba Bina Inovasi Siswa ini itu kita berharap anak-anak di setiap sekolah binaannya kita itu membuat sebuah inovasi atau sebuah karya yang memang bisa menjawab kebutuhan kita. Apakah itu di permasalahan sehari-hari, mengatasi permasalahan sehari-hari, atau menjadi peluang ekonomi di masa depan. Nah, itu menjadi harapan kita. Jadi, puji Tuhan kita di SMK Negeri 1 Pandawai kemarin, di pelaksanaan Lomba Bina Inovasi tahun 2024 ini, kita masuk di 10 besar. Jadi luar biasa lah. Dan ini sangat luar biasa. Dan tentu pencapaian ini bukan karena anak-anaknya, tapi memang ada peran penting dari guru pendamping, Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 1 Pandawai, dan yang paling utama adalah dorongan dari kepala sekolah. Semangat tadi seperti yang saya sampaikan di awal, semangatnya yang tinggi dan komitmen yang kuat, beliau bisa mengantarkan anak-anak masuk ke finalis itu, ke 10 besar. Dan mudah-mudahan ya berharaplah yang terbaik, ya 1 sampai 5 lah. Kita berharap seperti itu. Terus yang berikutnya, untuk gurunya itu ada beberapa lomba yang sudah kita berjalan. Memang banyak lomba yang berjalan, tapi yang sudah berjalan selama ini itu ada lingkar, dan yang kedua itu ada Figur, Pekan Inovasi Guru. Jadi sama juga bahwa lomba ini dihadirkan untuk bagaimana kita memancing guru-guru itu mereka untuk berinovasi dalam proses pembelajaran. Nah, fokusnya utamanya itu adalah memecahkan permasalahan yang mereka hadapi di daerah masing-masing. Tidak harus tidak harus menggunakan teknologi yang sangat luar biasa, tetapi bagaimana dia bisa menjawab semua persoalan-persoalan yang ada. Mencari solusi dengan kreativitas yang tinggi dari guru itu. Jadi kita meyakini bahwa setiap sekolah itu pasti mengalami suatu persoalan atau kesulitan dalam proses pembelajaran. Itu pasti dimanapun. Jadi bagaimana peran guru itu untuk mengatasi persoalan itu, sehingga anak-anak itu diharapkan mereka bisa belajar dengan senang, habis itu lebih antusiasme lebih tinggi, motivasi belajarnya semakin bagus, dan tentu hasil akhirnya itu harapan pelajar mereka itu bagus. Ya, kita bisa nilai mereka itu dari raport pendidikannya mereka. Seperti itu. Jadi ya banyak hal yang yang kita capai. Terus yang berikutnya, ini satu perlombaan yang sedang digarap khusus untuk seluruh siswa di sekolah binaan itu ada lomba seni tari nasional yang diselenggarakan oleh YPAMDR. Jadi ya kita dari SMK Negeri 1 Pandawai juga kita mengirimkan 2 tim. Ya, kita optimalkan semoga mereka itu bisalah menunjukkan sesuatu yang lebih baik seperti itu. Kreativitas mereka lah. Iya, seperti itu, Pak Sambo. Jadi memang ya saya merasakan sendiri ya bagaimana kita menjadi bagian dari sekolah binaan YPAMDR ini. Pertama, pola kerjanya atau intensitas kerjanya semakin tinggi. Betul. Kita harus benar-benar konsisten. Kita juga harus punya effort yang lebih tinggi lagi untuk menyelesaikan program-program ini, apalagi terkait dengan program unggulan, program inovasi dari yang dituntut dari sekolah-sekolah binaan ini. Ini memang menjadi tantangan ya, terutama di SMK Pandawai ini kan dananya masih terbatas. Jadi untuk mewujudkan itu dari program kurikulumnya itu akhirnya mengintegrasikan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi seperti itu. Memang ini juga biar saya informasikan, mungkin kalau nanti dari YPAMDR nonton juga adalah tahu problem-problem yang dialami oleh sekolah. Tapi overall seperti
yang disampaikan oleh Pak Fili di awal tadi, kepala sekolah ini kan, kepala sekolah SMK ini kan dia ini kayak petarung lah begitu. Iya, betul. Selama napas masih ada, fight. Right. Ya, Harus betul. fight. Jadi Luar biasa. ini mungkin dia atau beliau ini menganut apa ya, semangat gambaru orang Gambaru. Jepang punya itu ya. berjuang sampai titik darah Sampai titik darah penghabisan. Iya, betul, betul Pak Sambo. Karena kita itu memiliki harapan yang sama. Ya, ulang-ulang saya sampaikan bahwa semua elemen itu memiliki tanggung jawab yang sama untuk pendidikan. Jadi untuk mencapai itu semuanya harus berkolaborasi dan harus menyadari tanggung jawabnya masing-masing. Seperti itu. Iya. Jadi baik Pak Fili, ini kita di sesi-sesi terakhir ini saya lihat waktunya nyaris 1 jam ya. tidak terasa ini. Padahal berdua saja nih, sama dengan ada kameramen dadakan. Belum mandi, kameramennya belum mandi. Tak usah sebut nama. Ini menyangkut reputasi dan wibawa. Privasi ya. Menyangkut privasi. Nanti orang cari tahu siapa sih kameramennya. Jadi terakhir Pak Fili, kira-kira apa yang menjadi harapan Pak Fili untuk SMK Negeri 1 Pandawai? Yang pertama, SMK Negeri 1 Pandawai masuk dalam 4 sekolah yang menjadi sekolah rintisan Wiyata Mandala. Yang kedua, target 5 tahun ke depan menjadi sekolah unggul. Iya, betul. Ya, silakan Pak Fili. Jadi kita punya harapan itu tentu yang pertama itu di tahun ini kita berharap sekali dengan komitmen dan semangat yang tinggi dari Pak Kepsek dan juga Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 1 Pandawai, kita bersama-sama mewujudkan sekolah adiwiyata. Nah, itu merupakan program inisiasi yang kita jalankan. Jadi kita berharap ya harus all out lah untuk itu. Jadi kita berharap yang terbaik semuanya, bahwa program ini bisa berjalan dengan efektif dan bisa berjalan dengan baik. Karena sekolah adiwiyata ini itu merupakan satu-satunya sekolah SMK yang ada di Sumba Timur yang mau menerapkan sekolah adiwiyata. Jadi ini menjadi sekolah pertama. Sekolah yang memang care dengan masalah lingkungan hidup. Iya, seperti itu. Apalagi di sana juga lah gersang ya, jadi tapi bagian di sekitar sekolah itu sudah pada hijau semua. Iya, karena memang kita dari YPA juga kan ada program penghijauan. Jadi setiap periode itu ada perlombaan penghijauan. Jadi kita memancing guru-guru dan siswa itu bagaimana mereka bisa merawat lingkungan dengan selalu melakukan reboisasi. Terus yang berikutnya harapan besarnya kita ini adalah SMK Negeri 1 Pandawai 5 tahun ke depan itu menjadi sekolah vokasi, menjadi pusat keunggulan. Jadi ini kita berharap dengan peran aktif dari semua elemen ya bisa mencapai yang kita harapkan itu. Jadi saya secara pribadi dengan melihat sumber daya yang ada di SMK Negeri 1 Pandawai, dan saya sangat yakin 100% bisa dicapai dalam 5 tahun ke depan. Tetap semangat teman-teman, tetap semangat, tidak perlu pesimis. Jadi guru harus optimis. Jadi, Oke Pak Fili, pesan terakhir untuk channel Bukan Omon-Omon, Mbak Omong asik dan inspiratif. Channel Bukan Omon-Omon, Mbak Omong asik dan inspiratif. Satu saja pesan dari saya, terus berkarya untuk membangun bangsa. Ya, mungkin dengan podcast ini ya kita saling berbagi cerita, berbagi informasi yang mungkin suatu saat itu bermanfaat bagi orang lain. Ya, hari ini mereka mendengarkan berbagai informasi penting, besok mereka lakukan. Dan dengan yang mereka dapatkan dan lakukan itulah itu yang namanya perubahan. Seperti itu. Terus berkarya. Terus berkarya. Oke. Terima kasih Pak Fili. Saya percaya apa yang dengan kekuatan jejak digital. Jadi jejak digital ini apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, atau apa yang kita perbuat itu akan menjadi catatan. Ya memang sulit terhapus. Jadi sewaktu-waktu orang mau menguji kita, mau menguji konsistensi kita, itu dilihat dari apa-apa saja yang
sampaikan, apa yang dikatakan, dan sejalan tidak antara perkataan dan perbuatan. Jadi ini ketika saya berbicara seperti ini, saya juga harus menguji konsistensi diri. Apakah bisa tidak apa yang saya katakan ini bisa sejalan dengan tindakan saya. Jadi begitu. Oke, para penonton semua, terima kasih sudah mengikuti podcast ini yang kurang lebih 1 jam. 1 jam. Jadi kalau ada yang kurang-kurang itu wajar. Teman-teman mau memberikan saran, kritik, komentar itu silakan. Dunia maya itu tidak ada batasannya. Jadi tapi ada hal-hal positif yang bisa dicatat, yang bisa dilaksanakan, silakan teman-teman bisa catat itu dan bisa lakukan. Seperti yang sudah disampaikan oleh salah satu narasumber perdana kami di channel Bukan Omon-Omon, omong asik dan inspiratif. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam damai. Salam damai, luar biasa. Salam cerdas, salam cerdas. Oh ya, salam cerdas. Salam cerdas juga. Cermat, dinamis, oh ya, silakan. antusias, sinergis, mantap.